Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sahabat Ilmu. Salam sahabat. Oke sobat sekalian, terima kasih yang udah nonton video-video Sahabat Ilmu, yang udah like, comment, share, dan tentunya yang udah subscribe channel Sahabat Ilmu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala sesuatunya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk sobat yang belum subscribe, ayo jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Oke sobat, kita akan coba sharing berkaitan dengan proposal studi, tapi sebelumnya mohon maaf, ini hanya jadi referensi saya saja, dan ini apa yang saya tulis, ini saya kumpulkan dari informasi-informasi. Saya masih mengembangkan masalah ini gitu, masalah karena ini masih umum kan, umum. Masalah pendidikan tuh masih umum gitu. Perlu saya kerucutkan lagi supaya benar-benar, oh ini nih masalah ini tuh benar-benar memang apa ya, real juga. Memang pendidikan juga real, maksudnya tuh kan apa sih dampak dari pendidikan itu kan harus disampaikan juga gitu. Itu cuma jadi masalah tanpa berdampak ke yang lain, masa iya juga kan? Nah, makanya saya pertegas di paragraf setelahnya. Di sini, nah ada juga masalah lain. Salah satunya adalah mungkin ada salah satu tradisi di mana pendidikan itu tidak penting gitu. Kenapa masalah tadi muncul? Karena ada ini kan, budaya menganggap bahwa pendidikan itu kurang jadi perhatian. Nah, terus masih berlakunya juga pengaruhnya itu tradisi di mana orang tua itu untuk membatasi pendidikan bagi anak perempuan. Nah, ini memang jadi masalah kan? Tidak hanya di daerah saya juga kan, di daerah-daerah lain mungkin masih ada gitu. Dan ini status sosial itu sebagai penentu kualifikasi pendidikan seseorang. Kenapa ini saya masukkan? Karena dalam hal ini saya mengaitkan dengan jalur masuk dari LPDP itu sendiri yang saya ambil gitu, bahwa bisa lah, kita bisa berkuliah, siapapun bisa asal kita punya kemauan kayak gitu. Nah terus di sini saya terus membahas berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi gitu, akibat atau dampak dari rendahnya pendidikan. Nah di sini yang nantinya gitu, yang ujungnya itu kan akan berdampak pada tidak hanya apa ya, tidak hanya di tempat saya gitu, tetapi di tempat-tempat lain juga. Nah di sini kan apabila hal tersebut terjadi, maka tujuan pendidikan dari negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan semakin jauh untuk diwujudkan. Nah, di sini itu mengenal lagi kan ketujuannya pembangunan negara itu seperti apa, pembangunan nasional itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satu goal yang membuat masalah ini itu kenapa harus diselesaikan. Kenapa? Karena ini membantu atau menjadi satu kesatuan dalam pembangunan nasional. Seperti itu. Jadi poin-poin tadi yang harus ada di dalam esai itu dicek apakah udah semua atau belum, kayak gitu. Nah terus saya munculkan lagi masalah-masalah sosial lainnya yang menyebabkan kayak anak usia sekolah itu tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya adalah kurangnya minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, diantaranya faktor kayak lingkungan yang tidak mendukung, terus banyaknya anak yang umur sekolah yang sudah menikah pula, bekerja sebelum cukup umur, yang mengakibatkan ya motivasi untuk melanjutkan itu memang cenderung berkurang, bahkan tidak ada, dikarenakan banyak teman sebagainya yang sudah tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi intinya saya menegaskan di poin ini, di bagian paragraf akhir ini itu, bahwa apa sih yang menjadi masalah-masalah real yang memang benar-benar urgent gitu. Karena kan masalah ketika seseorang setinggi pun sosialnya, tingkat sosialnya, tetapi kalau sudah mengena ke motivasi, di mana banyak yang punya biaya untuk melanjutkan tetapi tidak punya motivasi, ya alhasil tetap gitu, tujuan dari pendidikan ini tidak bisa dicapai kalau misalkan tidak ada minat untuk melanjutkan, dalam hal ini melanjutkan sekolah, seperti itu. Jadi masalah-masalah ini terus kayak kita ngasih proposal. Kenapa sih kita ngasih proposal? Contoh misalkan di salah satu perusahaan mau mengadakan event, kenapa sih kita harus ngasih proposal itu? Kita kan di dalamnya tuh ngasih bahwa oh kalau misalkan kita buat event ini kelebihannya apa, nanti dampak realnya seperti apa. Jadi benar-benar kan kita melobi. Nah di sini juga sama, proposal studi itu kita menghadirkan bahwa ini nih ada masalah
khususnya di daerah yang nantinya itu akan berdampak pada pembangunan nasional. Maka kita meyakinkan seyakin-yakinnya bahwa kita memang butuh dengan beasiswa ini untuk ikut andil dalam pembangunan nasional. Kayak gitu. Itu untuk di pendahuluan.